Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan melakukan servis ringan atau tune up pada motor Yamaha Mio Soul karburator, yang cara dan penanganannya sama dengan servis motor Mio Sporty lainnya. Adapun poin-poin servis atau tune up meliputi pembersihan karburator, pembersihan filter udara, penyetelan klep, pembersihan busi, dan pengecekan oli mesin. Poin pertama, kita akan melakukan pembersihan karburator. Di sini kita akan menggunakan bensin dan karburator cleaner sebagai cairan pembersihnya. Pertama-tama kita akan membersihkan bagian luar karburatornya dengan menggunakan kuas dan bensin. Ini bertujuan untuk merontokkan kotoran-kotoran yang terdapat pada bagian luar karburator agar tidak masuk ke dalam lubang-lubang yang ada pada karburator ketika kita membersihkan di bagian dalamnya. Oke, setelah dirasa bersih di bagian luarnya, kita akan membuka di bagian membran karburator ini, memeriksa dan mengecek apakah ada kebocoran daripada karet vakumnya ataukah tidak. Dan kita akan memisahkan terlebih dahulu, mengamankan agar membran atau karet karburator ini tidak terkena cairan bensin yang mengakibatkan berubahnya bentuk atau disebut dengan melar. Terlihat di sini tidak ada sobekan atau termasuk ini dalam keadaan baik. Lalu kita akan membuka di bagian bawahnya ya, di bagian mangkuk karburator, yaitu ada 4 baut. Kita akan membuka dengan menggunakan obeng ya. Jika dirasa masih ada kotoran, kita bisa membersihkannya terlebih dahulu agar kotoran luar tidak masuk ke dalam lubang-lubang karburator yang ada di dalamnya. Sebenarnya pekerjaan ini adalah hanya membersihkan di bagian lubang-lubangnya ya yang terpenting, karena sekecil apapun kotoran yang menyumbat itu akan mengakibatkan performa motor menjadi berbeda. Terutama kita akan membersihkan di bagian area pilot jet dan main jet dan lubang-lubang yang ada pada karburator ini. Sebenarnya pada setiap servis karburator itu jarang sekali menemukan yang sudah parah atau sudah kotor banget ya. Biasanya di sini hanya karena ada kotoran sedikit dan tidak terlalu berat jika motor itu memang sering melakukan servis rutin.
Oke teman-teman, di sini kita akan menyemprot di bagian pilot jet dan main jetnya ya, agar lubang di dalam pilot jet dan main jet ini tidak ada sumbatan atau kerak dari sisa bahan bakar yang berada di dalam karburator. Lubang ini memang kecil sekali ya, tetapi bila tersumbat atau berubah ukuran mengecil, itu akan mengakibatkan tenaga motor berkurang dan langsam atau stasionernya juga tidak stabil. Untuk pembersihan di area skep atau membran karburator ini cukup kita menggunakan lap yang dibasahi oleh bensin ya. Jangan menggunakan yang lain apalagi benda-benda yang kasar ya. Di sini kita hanya butuh untuk membersihkan dari daki atau kotoran yang menempel pada skepnya agar tetap berjalan dengan sempurna ya, tidak ada hambatan sama sekali. Dan untuk pernya kita setel di seperti ini ya. Jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek ya. Nah, di sini per juga mempengaruhi daripada tarikan atau awalan daripada motor ini. Oke teman, di sini kita akan mengakali dari baut manifold yang selek ya, atau apa ya namanya, tidak bisa kencang ya. Jadi baut manifold itu beratnya sudah aus. Jadi kita akan mengakalinya dengan menggunakan ganjalan daripada seng ini ya. Terkadang baut manifold untuk Yamaha Mio ini memang karena seringnya dibongkar pasang ya, mengakibatkan ausnya di bagian drat dalam mesinnya. Dan untuk penanganannya seperti ini ya. Step pertama dari penanganan atau akal-akalan, kita ganjal dulu terlebih dahulu ya, menggunakan seng yang kita bentuk dengan sedemikian rupa. Kita potong saja setengah lingkaran ya, setengah lingkaran daripada bautnya kita lilitkan di bagian luar daripada bautnya ya, dan kita akan memasukkannya ke dalam dratnya, ke dalam lubangnya. Langkah pertamanya seperti ini ya. Bisa juga kita menggunakan baut yang drat kasar ya, baut 10 yang mempunyai drat lebih kasar bisa juga, karena untuk memperbaiki daripada drat dalam mesin itu perlu pembongkaran di area head silindernya, dan itu akan membutuhkan waktu dan biaya yang berbeda ya. Waktunya lebih lama dan biayanya juga ada tambahannya, karena di sini kita akan berhubungan dengan bengkel bubut, karena di sini tidak ada alat untuk membuat drat khususnya. Nah, cukup seperti ini saja ya teman untuk mengakali sebuah baut apapun itu, baik baut manifold ataupun baut di bagian lainnya. Kita menggunakan cara ini adalah cara yang sudah lama kita gunakan dan terbukti aman ya. Untuk 1 kali atau 2 kali bongkaran itu masih bisa kencang ya, tetapi ini hanya bersifat sementara saja. Untuk kedepannya, jika baut ini sudah tidak bisa diganjal seperti ini, mau tidak mau kita akan menggunakan cara lain ya. Dan cara yang paling aman mungkin itu akan kita shock atau membuat drat baru ya.
Oke teman-teman, setelah pembersihan atau servis karburator telah selesai, kita akan lanjut kepada penyetelan kerenggangan klep. Kita putar di bagian sebelah kanan atau kipasnya, itu mencari tanda pada magnet tanda topnya agar posisi klep ini dalam keadaan tidak menekan. Nah, di sini kita akan memberikan ukuran untuk klep in atau klep masuk, celahnya itu adalah 0,05, dan untuk klep X atau klep buang itu 0,10 ya. Ini adalah setelan standar yang disarankan oleh pabrikan motor ya, untuk generasi motor Mio ini. Seperti biasa, untuk penyetelan daripada celah atau kerenggangan klep ini, kita menggunakan puller yang sesuai dengan standarnya atau dengan ukuran. Di sini kita menggunakan untuk ukuran in 0,05, dan kita akan menggunakan kombinasi daripada L tapet klep ini dengan kunci ring 8, dengan memasukkan terlebih dahulu pullernya ke celah antara batang klep dan pelatuknya ya. Tanda dari pas atau tidaknya itu biasanya si puller itu ditarik itu masih bisa, didorong tidak bisa ya. Jadi tandanya itu adalah misalkan kita gunakan 0,10, itu dimasukkan terlebih dahulu di antara celah pelatuk dan batang klepnya, dan kita setel ya dengan cara mengendorkan daripada mur 8, dan setelah kendor kita bisa menggerakkan daripada L tapetnya ke arah yang sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, setelah dirasa pas, lalu puller itu ditarik dan didorong itu tidak bisa ya. Itu adalah tanda yang pas sesuai dengan ketebalan daripada pullernya. Jika seal-sealnya sudah bocor, sebaiknya kita menggantinya saja ya dengan yang baru. Oke teman, setelah kita melakukan penyetelan klep, lalu kita akan memasukkan oli di bagian dari depannya langsung ya, supaya oli itu lebih cepat naik, atau memang karena lebih mudah ya bila kita menyervis motor lalu kita mengganti oli, dan kita akan memasukkannya di bagian head silindernya ya, bagian masukinya dari bagian tutup klep. Nah, memang oli untuk motor matic ini sedikit lebih boros ya, jadi bandingannya mungkin karena panas yang berlebih daripada motor matic ini mengakibatkan oli itu akan cepat rusak atau cepat aus ya. Terlebih itu terjadi kebocoran-kebocoran pada seal-sealnya ya. Makanya untuk pergantian oli motor matic sebaiknya kita lebih diperhatikan ya, bisa 2 kali lebih cepat daripada motor bebek lainnya. Misalkan motor bebek kita setel pergantian oli sekitar 2 bulan. Nah, untuk matic jangan sampai disamakan ya, bisa lebih cepat, antara 1 bulan sampai 1,5 bulan. Nah, di sini juga kita membersihkan daripada busi ya. Kita lihat kerenggangan businya atau kotor tidaknya daripada elektroda busi ini.
teman-teman, di sini kita akan melakukan penyetelan angin ya pada skrup udara di bagian sebelah kiri daripada motor ini menggunakan obeng langsam dengan cara memutar terlebih dahulu ke arah kanan, atau kita bisa menutupnya dulu lalu kita membuka kembali atau ke kanan, pull ke kanan lalu ke kiri sekitar 2,5 putaran ya. Yang satu putaran itu adalah 360 derajat. Jadi 360 derajat kali 2, nah ditambah dengan 180 derajat ya. Itu kita hitung sekitar 2,5 putaran, dan terdengar bahwa motor ini ketika kita langsamnya diputar atau skrup udaranya diputar ke kiri, dia akan mengalami kenaikan RPM ya, atau gerungannya lebih tinggi. Kita cari yang gerungannya lebih tinggi ya, yang paling tinggi. Setelah itu, setelah pas, itu adalah setelan angin yang cocok untuk karburator ini. Oke teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penanganan servis ringan pada motor Mio Soul karburator ini ya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa support dan dukungannya untuk channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.